teman-teman, perkenalkan nama aku Dia Ayu Laila Advokatina, NIM 81114205551 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini aku ingin membahas mengenai bahaya penyalahgunaan artificial intelligence dalam perkembangan teknologi. Seperti era digital 4.0 seperti saat ini, kita menemui teknologi-teknologi baru, teknologi-teknologi yang semakin berkembang hari demi hari. Yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari pun teknologi semakin berkembang dan kita tanpa sadar telah menggunakan teknologi tersebut. Nah, salah satunya dapat kita ambil adalah ketika kita menggunakan e-commerce. Pasti semuanya di sini pernah menggunakan e-commerce, walaupun hanya satu kali ataupun beberapa kali, pasti kita pernah menggunakan e-commerce. Nah, itu dapat dapat digolongkan sebagai penggunaan teknologi yang canggih seperti itu. Pada zaman dahulu kita ingin membeli barang, ya kita datang ke toko, kita mampir ke mall misalnya, ataupun ke toko yang menyediakan barang itu. Tetapi saat ini hanya dengan menggunakan handphone saja, kita dapat mendapatkan barang tersebut. Nah, teknologi tersebut digunakan untuk membantu pekerjaan manusia tentunya, untuk menghemat waktu, efisien lebih. Nah, salah satunya yang ingin kita bahas adalah penggunaan artificial intelligence. Nah, apa sih sebenarnya artificial intelligence itu? Menurut pendapat dari John McCarthy pada tahun 1956, yang menyatakan artificial intelligence merupakan suatu pengetahuan untuk memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Nah, dapat dikatakan bahwa artificial intelligence itu seperti kecerdasan buatan, dapat diartikan sebagai kecerdasan buatan. Nah, kita lihat dari Wikipedia yang menurut pendapat dari Andreas Kaplan dan Michael Heinlein yang mendefinisikan kecerdasan buatan merupakan kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Nah, dapat kita katakan bahwa artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan merupakan suatu kecerdasan yang pada dasarnya dibuat oleh manusia dengan menggunakan data-data dan diprogram oleh komputer, sehingga mereka dapat berpikir layaknya manusia dan melakukan suatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Artificial intelligence ini membutuhkan data yang dijadikan sebagai pengetahuan ataupun pengalaman layaknya manusia. Manusia juga menggunakan akal dan pengalaman untuk melakukan sesuatu. Nah, sehingga prosesnya poin-poin yang sangat penting dalam artificial intelligence itu adalah learning, reasoning dan self correction. Sehingga dapat dikatakan artificial intelligence pada saat ini tuh memang dibutuhkan oleh manusia, bahkan di masa depan pun kemungkinan tenaga manusia dapat digantikan oleh tenaga mesin ataupun robot. Itu bukan tidak mungkin tidak terjadi di masa sekarang saja. Dapat kita ketahui bahwasanya di perusahaan-perusahaan dengan mengurangi pekerja manusia dengan digantikan dengan mesin maupun robot. Nah, sehingga perusahaan tersebut dapat memangkas pengeluaran untuk menggaji pekerja manusia. Tetapi menurutku perbedaan antara pekerjaan yang dihasilkan oleh robot maupun dihasilkan oleh manusia sedikit berbeda, karena robot dapat kita katakan bahwasanya robot maupun mesin dapat mencetak suatu barang dalam 1 jam 1000, dibandingkan dengan tenaga manusia yang 1 jam hanya menghasilkan 100 barang. Dari sini kita ketahui bahwa sangat-sangat efisien untuk waktu yang dibutuhkan mesin daripada yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi
perbedaan lainnya, dari kita ketahui robot itu sudah diprogram oleh komputer sehingga melakukan sesuai yang diperintahkan, tetapi tidak dengan manusia. Manusia mempunyai rasa sehingga dapat mencurahkan sense yang lebih mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan tersebut untuk menghasilkan suatu barang. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dengan pekerjaan yang dilakukan oleh barang yang dilakukan oleh komputer maupun mesin. Selain itu dapat kita temui lagi contoh lain dari penggunaan artificial intelligence. Selain dari e-commerce, dapat kita temui dalam fitur-fitur di dalam Facebook. Di dalam Facebook itu terdapat fitur yang dinamakan oleh deepface. Deepface merupakan suatu fitur yang dapat menandai orang dalam postingan tersebut. Seperti misalnya ketika aku ingin memposting suatu foto bersama teman-teman, kita tidak perlu capek-capek, tidak perlu susah-susah untuk menandai teman-teman yang dalam suatu postingan tersebut, tetapi Facebook sudah dapat membaca, sudah dapat mendeteksi bahwa orang-orang ini yang ada dalam video ini dapat diketahui sendiri, dapat dengan otomatis, oh ini ternyata A, ternyata ini B, ternyata ini C yang ada di dalam postingan tersebut. Meskipun begitu, keuntungan-keuntungan, kemudahan-kemudahan yang diberikan teknologi artificial intelligence tidak mungkin dapat memunculkan dampak-dampak negatif, seperti halnya marak-marak terjadi belakangan ini, muncul sekali suatu penyalahgunaan, seperti halnya penyalahgunaan artificial intelligence. Nah, apa sih yang biasanya disalahgunakan dalam menggunakan teknologi artificial intelligence? Nah, salah satunya penggunaan deepfake. Kita seringkali melihat suatu postingan ataupun suatu foto yang diedit, misalnya badannya si A tetapi wajahnya si B. Nah, kita sering menemui seperti itu. Sering kali juga bagi K-popers pasti pernah melihat suatu postingan foto ataupun video idol A mempunyai badan idol A, tetapi diedit atau diubah wajahnya menjadi idol B. Nah, seperti sudah sering kita temui foto-foto tersebut. Nah, itu dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan deepfake. Tetapi kita dapat mengartikan apa sih deepfake itu, apa sih pengertian dari deepfake itu sendiri. Nah, dari The Guardian dikatakan deepfake merupakan sebutan populer untuk penerapan teknologi yang memetakan wajah seseorang ke cuplikan orang lain. Teknologi ini bisa dengan mulus menganimasikan fitur dan ekspresi manusia. Nah, seperti yang aku contohin tadi, seperti figur A menggunakan badan figur A tetapi menggunakan wajah dari figur B. Nah, seperti itu. Deepfake sendiri ini tidak hanya dari foto tetapi dengan audio juga bisa, seperti seseorang ingin memalsukan suara orang lain. Dia dapat memprogram sehingga rekaman tersebut seperti suara asli dari pemilik suara itu. Nah, itu benar-benar sangat berbahaya sekali. Biasanya dapat juga deepfake audio digunakan untuk memfitnah, untuk kepentingan pribadi, seperti untuk play victim misalnya, untuk misalnya dia bersalah tetapi menggunakan suara orang lain sehingga orang lain yang malah menanggung hukuman dari yang seharusnya dia laksanakan atau ia dapat, sehingga itu cukup merugikan sekali. Dan seringkali terdapat ketakutan atau kekhawatiran. Sekarang ini banyak sekali penyalahgunaan deepfake yang sangat berbahaya sekali.
seperti penggunaan deepfake untuk pornografi itu sangat sangat merugikan orang lain, seperti misalnya menggunakan foto artis A ataupun artis B untuk dijadikan konten seperti itu. Tidak hanya merugikan uh, artis tersebut atau orang tersebut yang digunakan fotonya, karena tidak, yang sebenarnya terjadi bukanlah kita melakukan suatu, benar-benar kita yang melakukan, tetapi itu adalah editan orang lain yang mempunyai niat jahat gitu. Selain itu, deepfake, selain deepfake audio dapat juga kita ketahui deepfake foto seperti yang tadi, foto-foto misalnya artis A, artis B yang diganti wajahnya menggunakan foto dari badan orang lain seperti itu, sehingga dapat dikatakan bahwa deepfake audio ini jika digunakan untuk hal yang negatif atau hal yang tidak benar, itu dapat merugikan orang yang bersangkutan. Meskipun begitu, masyarakat sudah mengeluhkan mengenai penyalahgunaan deepfake yang sangat merugikan. Untuk saat ini belum ada peraturan maupun undang-undang yang mengatur mengenai penyalahgunaan deepfake. Tetapi pelaku penyalahgunaan deepfake dapat dikenakan undang-undang ITE terkait transaksi elektronik. Nah, pembuktiannya tersebut dapat dilakukan dengan cara forensik digital dan undang-undang ITE. Menurut Ketua Indonesia Cyber Security Forum, pembuktian deepfake dapat menggunakan forensik digital. Namun pembuktian tersebut harus melalui pemeriksaan terkait keaslian video tersebut. Walaupun dapat dibuktikan, tetapi terdapat kelemahan atau kekurangan dari alat tersebut, tetap karena alat tersebut tidak secara otomatis dapat mengenali atau mendeteksi itu apakah video itu benar-benar asli ataupun tidak. Diperlukan teknologi-teknologi yang lebih baru, yang lebih modern, yang lebih canggih tentunya untuk membuktikan apakah video tersebut asli, dia yang melakukan atau itu memang sengaja diedit untuk kepentingan pribadi. Apalagi dapat kita ketahui bahwa dengan cara merekam menggunakan misalnya kita ada video dalam komputer yang kita rekam dengan menggunakan HP. Nah, itu sulit dideteksi oleh alat tersebut apakah video ini benar-benar asli ataupun tidak, begitu. Sehingga alat ini disebut dengan machine learning. Sepertinya masih sulit untuk membuktikan video tersebut itu benar-benar suatu keasliannya dapat benar-benar 100% apakah video itu asli ataupun tidak. Masih sangat sulit karena kita masih membutuhkan alat-alat yang sangat-sangat lebih modern lagi, yang lebih canggih untuk mendeteksi benar-benar keakuratannya itu 100% benar-benar apakah video itu benar-benar asli ataupun suara itu benar-benar asli ataupun suara itu diedit oleh orang-orang yang mempunyai niat yang buruk. Walaupun begitu, kita tidak harus menunggu alat-alat tersebut tercipta, tetapi dapat juga dilakukan kepada diri kita sebagai langkah defense, sebagai langkah pencegahan dari kita untuk agar terhindar dari suatu peristiwa yang tersebut, suatu kejadian tersebut, dengan cara kita lebih berhati-hati untuk memposting suatu postingan di sosial media. Seperti saat sekarang ini dapat diketahui bahwa jejak digital sangat sulit untuk dihilangkan, karena jejak digital sangat akan melekat terus-menerus sepanjang waktu. Kita harus lebih berhati-hati, lebih aware terhadap apa sih yang benar-benar yang seharusnya dapat di-share maupun yang seharusnya tidak dapat di-share untuk
benar-benar itu adalah data pribadi kita yang benar-benar ini tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali kita sendiri. Seperti halnya identitas diri, kakak, kartu ATM maupun yang lainnya yang berhubungan dengan data diri, itu sangat harus hati-hati ketika ingin memposting sesuatu di sosial media. Kita harus lebih berhati-hati. Tentunya selain hati-hati, kita juga harus bisa memilah-milah mana sih yang dapat dijadikan konten atau yang dapat diposting di sosial media atau di platform-platform lainnya, agar terhindar dari suatu peristiwa yang seperti itu, seperti disalahgunakan foto atau video kita untuk keuntungan pribadi masing-masing, pribadi orang lain. Oke, sekian pembahasanku mengenai bahayanya penyalahgunaan artificial intelligence dalam perkembangan teknologi. Semoga dapat membantu, dan mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kekurangan dalam menjelaskan suatu pembahasan yang kurang detail ataupun kurang jelas. Oke. Sampai jumpa.